kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari project management plan kami. Eh, di sini anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Ardiaza Pratama. Saya Muhammad Ryan Syakbani. Saya Abdul Aziz Alaibi. Oke, dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya itu Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2016, di mana menyusun petunjuk teknis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait bahan perpustakaan. Lalu ada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2016, yaitu memastikan pelayanan perpustakaan, termasuk perpustakaan keliling, dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu ada kualitas layanan, yaitu peningkatan kualitas layanan dengan manfaat teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan informasi dan literasi masyarakat. Masuk maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan kajian sistem library atau CL ini untuk memperoleh alat bantu pendataan dan monitoring pelayanan perpustakaan keliling yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Depok. Dengan teknologi terkini berupa aplikasi yang diterapkan pada telepon seluler yang berbasis Android. Dan memiliki tujuan yang pertama, yaitu melakukan kajian aplikasi pendataan informasi pelayanan perpustakaan keliling. Yang kedua, melakukan kajian sistem database kegiatan pendataan, inventarisasi, dan penata usahaan pelayanan perpustakaan keliling. Yang ketiga, melakukan kajian aplikasi pendataan informasi pelayanan perpustakaan keliling pada sisi server dengan teknologi terbaru yaitu Node.js. Oke, selanjutnya terdapat project scope management adalah suatu proses yang memastikan bahwa semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek secara sukses diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Dalam konteks proyek sistem library atau CLI, untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, ruang lingkup proyek mencakup beberapa tahapan utama, yaitu inisiasi proyek, desain konseptual, desain aplikasi, desain web, penyusunan laporan, penutupan proyek, dan masa garansi pemeliharaan. Langkah-langkah utama dalam proyek scope management yang pertama adalah rapat kick-off, yaitu pertemuan awal dengan semua pemangku kepentingan untuk memulai proyek, menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan menetapkan ekspektasi. Lalu selanjutnya terdapat definisi ruang lingkup proyek, yaitu menentukan batasan proyek, deliverables, dan kriteria keberhasilan proyek. Lalu yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan, mengidentifikasi individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam proyek, termasuk peran dan tanggung jawab mereka. Lalu yang terakhir, itu pengembangan rencana proyek, membuat rencana terperinci yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan strategi manajemen risiko. Dengan manajemen ruang lingkup yang efektif, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan sistem monitoring pelayanan perpustakaan keliling berbasis Android yang efisien dan akurat, serta memenuhi kebutuhan informasi dan literasi masyarakat Depok. Boleh di next? Oke, selanjutnya terdapat project time atau scheduling management. Nah, project time atau schedule management adalah proses pengelolaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam proyek ini digunakan metodologi waterfall yang memiliki tahapan berurutan dan tidak tumpang tindih. Karakteristik utama dari proyek schedule management yang pertama adalah tahapan berurutan. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai, mencakup inisiasi proyek, desain konseptual, desain aplikasi, desain web, penyusunan laporan, penutupan, dan masa garansi pemeliharaan. Lalu selanjutnya terdapat dokumentasi dan persetujuan. Setiap tahap menghasilkan dokumentasi yang harus disetujui sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, yang ketiga, rencana yang terdefinisi dengan jelas, jadwal proyek yang sangat struktur, dengan waktu mulai dan berakhir yang jelas untuk setiap tahap, memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Lalu yang terakhir, masa garansi pemeliharaan. Setiap implementasi selesai, masa garansi pemeliharaan dimulai untuk menyediakan dukungan dan perbaikan. Dengan jadwal yang terstruktur dan menggunakan metodologi waterfall, proyek ini memastikan setiap tahap diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, mengurangi risiko kesalahan dan memastikan hasil akhir yang berkualitas.
Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Rehan. Oke, terima kasih Aziz atas kesempatannya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan dari Project Cost Management. Sesuai dengan KAK yang Dinas Kearsipan dan Kota Depok berikan, yaitu anggaran yang diberikan adalah Rp47.500.000. Dan juga kita memakai time scheduling metode waterfall. Oleh karena itu, berikut pembagian cost dari setiap SDM. Jadi untuk proyek kali ini kita membuat tim yang terdiri dari beberapa SDM. Yang pertama ada project manager, business analyst, database arsitek, developer, UX designer, sistem arsitek, dan juga QA. Nah, untuk pembagian biayanya sendiri sesuai dengan time scheduling. Jadi untuk di aktivitas awal atau minggu pertama itu terdapat 3 aktivitas dan rincian biayanya bisa dilihat di slide. Dan juga lanjut ke tahap selanjutnya bisa dilihat pada slide. Nah, untuk penjelasan dari setiap aktivitas sendiri, yang pertama ada rapat kick-off. Jadi biaya ini tuh mengatur penjadwalan rapat proyek dan juga kepentingan yang menjelaskan tujuan ruang lingkup dan menetapkan ekspektasi. Lalu yang kedua ada definisi ruang lingkup. Nah, untuk biaya ini tuh mencakup semua aktivitas yang menentukan batasan proyek. Lalu ada aktivitas pemangku kepentingan. Di sini biaya ini mencakup pengidentifikasian individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam proyek. Lalu yang keempat ada pengembangan rencana proyek. Biaya ini itu mencakup semua pembuatan rencana terperinci yang termasuk itu ada jadwal, anggaran, sumber daya, dan strategi manajemen risiko. Lalu di aktivitas pengumpulan kebutuhan, biaya ini itu mencakup pengumpulan kebutuhan dari pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk aktivitas yang lainnya bisa dilihat pada slide. Boleh di next. Nah, untuk proyek quality management sendiri, pada di proyek CLI ini, kita memakai ISO 9001. Jadi, kenapa sih kita pakai kualitas ISO 9001? Sesuai dengan yang difokuskan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, yaitu peningkatkan layanan perpustakaan keliling dengan teknologi terkini. Nah, kita memakai standar ISO 9001 ini karena kita ingin memastikan praktik yang terbaik manajemen untuk terintegrasi pada setiap pengembangan si produk CLI ini. Ini tuh menjamin semua kepuasan pengguna dan pemangku kepentingan melalui proses yang terstruktur, terdokumentasi, dan juga terukur. Lalu juga standar ISO 9001 ini juga mendorong peningkatan berkelanjutan dan kualitas dan efisien sistem yang sejalan dengan tujuan dinas untuk memajukan layanan perpustakaan keliling. Nah, ada beberapa keuntungan nih yang didapat dari penggunaan standar ISO 9001 ini. Yang pertama tuh ada sistem berkualitas tinggi. Jadi produk CLI ini akan menjadi sistem yang handal, aman, memenuhi kebutuhan penggunanya juga. Lalu yang kedua, keuntungan yang didapat yaitu kepuasan pelanggan. Pengguna atau pelanggan akan mendapatkan pengalaman lebih baik dalam mengakses layanan perpustakaan keliling. Lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi. Perpustakaan operasionalnya akan menjadi lebih efisien dan juga menghemat biaya. Lalu yang terakhir ada reputasi positif. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dikenal sebagai penyedia layanan perpustakaan keliling yang profesional dan berkualitas yang akan dikenal oleh masyarakat. Nah, dengan mengadopsi standar ISO 9001 ini, produk CLI akan dipastikan menjadi sistem monitoring perpustakaan keliling yang unggul dan bermanfaat bagi para penggunanya. Hal ini juga menunjukkan komitmen dinas untuk kemajuan layanan perpustakaan keliling dan mewujudkan visi serta misi organisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agustinus David dengan NIM 130.121.3504. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Project Human Resource Management untuk proyek CLI. Proyek CLI memiliki beberapa requirement human resource yang meliputi satu ketua tim leader yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek. Tim leader ini memiliki pengalaman minimal 5 tahun.
Untuk job desk-nya ada 7 poin yang disampaikan dalam KHK. Lalu kebutuhan kedua adalah tenaga ahli sistem informasi yang minimal berasal dari S1 sistem informasi atau teknik informatika atau teknik komputer. Lalu memiliki pengalaman kerja selama minimal 5 tahun dan minimal pengalaman 1 tahun dalam membuat laporan. Lalu tenaga ahli database di mana minimal berasal dari S1 sistem informasi, teknik informatika, atau teknik komputer. Lalu memiliki pengalaman kerja selama minimal 5 tahun dan pengalaman minimal 1 tahun dalam membuat pekerjaan-pekerjaan studi, investigasi, atau pekerjaan-pekerjaan sejenis. Lalu dibutuhkan 2 tenaga tambahan yang berupa sekretaris atau administrasi, di mana minimal memiliki jenjang pendidikan SMA atau SMK, lalu mampu mengoperasikan komputer dengan baik, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, dan mampu menyelesaikan tugas secara detail dan teliti. Lalu yang terakhir adalah operator komputer, di mana minimal memiliki pendidikan SMA atau SMK, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, mampu memahami prinsip-prinsip UI UX design, lalu mampu menyelesaikan tugas secara detail dan teliti. Untuk communication ada tiga hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah point of contact, yaitu pihak yang melakukan koordinasi terkait tempat pertemuan jika sewaktu-waktu diperlukan. Lalu person of charge, yaitu orang yang bertanggung jawab pada masing-masing pihak, dapat berasal dari ketua tim pada level teknis dan direksi pada tingkat kebijakan. Person in charge ini dapat dikuasakan pada perwakilan jika diberi kekuasaan. Lalu media komunikasi. Media komunikasi ini untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan. Dapat berupa telepon, text messaging, email, maupun messenger. Dari tim kami ada 5 orang yang dapat dihubungi, yaitu saya dengan telepon sebagai berikut, lalu dengan jabatan sebagai berikut, dan ada 4 teman saya lainnya. Dan untuk Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kota Depok, ada 4 person yang dapat dihubungi sebagai berikut. Kita menggunakan jalur komunikasi seperti jika untuk melakukan rapat rutin, waktu untuk melakukannya 1 hari sekali atau on request. Lalu peserta ada 1 kelompok 2, dan Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kota Depok. Lalu untuk grup diskusi, media yang digunakan adalah WhatsApp dan Discord, di mana pesertanya adalah seluruh stakeholder. Dan untuk online progress yang digunakan ada email, Trello, dan GitHub. Yang dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Zefa Patu Asadid dengan NIM 13012130005. Di sini saya akan menggunakan project risk management atau manajemen risiko proyek melalui sebuah tabel yang mencakup jenis risiko, deskripsi risiko, dampak potensial, kemungkinan terjadinya, tingkat dampak, serta tindakan pengurangan risiko yang direkomendasikan. Risiko yang diidentifikasi termasuk keterlambatan pengembangan aplikasi, perubahan kebutuhan pengguna, kegagalan pengujian aplikasi, kegagalan integrasi antarmuka, dan kegagalan infrastruktur teknologi. Setiap risiko juga dilengkapi dengan detail seperti keterlambatan karena kendala teknis atau permintaan perubahan dari pengguna, dan langkah-langkah mitigasi seperti memperluas tim pengembangan, memiliki proses manajemen perubahan yang terstruktur, atau meningkatkan sumber daya untuk pengujian. Kemudian pada bagian bawah juga disajikan matriks risiko dengan indikator dampak dan juga probabilitasnya. Untuk risiko yang memiliki probabilitas sedang
dan juga dampaknya sedang berjumlah 2. Kemudian probabilitasnya rendah dan dampaknya tinggi 1. Probabilitas sedang dan dampak tingginya 1. Kemudian probabilitas tinggi dan dampak tingginya juga 1, yaitu keterlambatan pengembangan aplikasi. Kemudian dilanjutkan ke Project Procurement Management. Berikut ini daftar dokumen yang dibutuhkan untuk manajemen pengadaan proyek atau Project Procurement Management. Dokumen-dokumen tersebut mencakup surat keputusan rencana pengadaan, dokumen harga perkiraan sementara, rancangan anggaran biaya, timeline, kerangka acuan kerja, undangan vendor, surat penunjukan penyelenggara, jaminan pelaksanaan, kontrak, non-disclosure agreement atau NDA, dan undangan kick-off meeting. Setiap dokumen tersebut memiliki peran penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai rencana dan mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan. Berikut ini rincian anggaran untuk pengembangan CLI. Terbagi menjadi 2 unit, yaitu biaya personil dan operasional. Biaya personil meliputi gaji untuk berbagai peran seperti project manager, business analyst, sistem arsitek, database arsitek, UI UX designer, developer, dan tester dengan total anggaran 25.500.000. Kemudian untuk biaya operasional mencakup sewa server, perlengkapan kantor, koneksi internet, listrik, lisensi perangkat lunak, biaya perjalanan, dan lain-lain juga dengan total anggaran 25.500.000. Setiap item dalam anggaran dirinci dengan jumlah, harga satuan, dan total estimasi anggaran untuk memastikan transparansi dan pengelolaan keuangan yang efektif dalam proyek. Lalu dalam tabel ini yaitu Project Stakeholder Management atau manajemen pemangku kepentingan proyek, mencakup nama, posisi, apakah mereka internal atau eksternal, peran dalam proyek, dan informasi kontak. Tabel ini penting karena untuk mengidentifikasi dan mengelola komunikasi serta keterlibatan para stakeholder atau para pemangku kepentingan supaya proyek berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.